Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah ayuhal ikhwah. Di malam yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kesempatan dan kenikmatan kepada kita untuk berkumpul di masjid ini bersama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian duduk di dalam majelis ilmu, nikmat yang wajib untuk kita syukuri. La in syakaratum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmat untuk kalian. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan tanpa terasa ayyuhal ikhwah, kita sekarang sudah berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa? Malam 27 ya. Malam 27 Dzulqa'dah. Artinya beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulqa'dah sama dengan bulan Dzulhijjah. Dia merupakan salah satu dari 4 bulan suci. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. 4 bulan suci yang mana Rasulullah sabdakan thalathatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Wa Rajab syahrul mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan Rajabnya bangsa Mudhar di antara Jumada dan Sya'ban. Jadi bulan Dzulhijjah sama seperti bulan Dzulqa'dah. Dia salah satu dari 4 bulan suci. Dan sama juga dengan bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah pun salah satu dari 3 bulan haji. Ya. Haji itu berada pada bulan-bulan yang terbilang. Apa saja 3 bulan haji? Bulan haji bulan apa saja? Bulan haji ada berapa bulan? Bulan haji ada berapa bulan? 3. Apa saja? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 3 bulan haji. Jangan berpikir bahwa 3 bulan haji ini bahwa antum bisa wukuf di Arafah di bulan Syawal atau Dzulqa'dah, bukan. Jadi rangkaian ibadah haji itu dari mulai niatnya itu dapat dilaksanakan dari 3 bulan ini, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Walaupun inti dari pelaksanaan ibadah haji itu startnya ya di awal bulan Dzulhijjah, tepatnya di tanggal 8 dari pelaksanaan hari Tarwiyah ketika jamaah haji menuju ke mana? Ke Mina. Kalau Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, jamaah haji perginya kemana? Ke Mina, ya. Jadi kalau seseorang misalkan berangkat haji di bulan Ramadan, dia sampai di miqat
Misalkan dia lewat Madinah sampai di miqat Dzulhulaifah. Kemudian dia mengatakan labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Dia mengatakan labbaik Allahumma umratan wa hajjan, mengambil haji qiran di bulan Ramadan. Betul gak yang dia lakukan? Keliru. Kenapa? Karena dia berniat di luar apa? Miqat zamaniyah, di luar waktu yang ditentukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya, tapi kalau dia mengucapkannya di tanggal 1 Syawal, labbaik Allahumma umratan wa hajjan, dia berangkat ke tanah suci kota Mekah dan dia melaksanakan haji qiran. Sah tidak hajinya? Hajinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, yang mana dia mulai berniatnya di salah satu dari 3 bulan haji, ya. Dan kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah, mau masuk bulan Dzulhijjah. Jamaah haji sekarang sudah mulai berbondong-bondong menuju kota Makkah. Ada yang singgah terlebih dahulu di kota Madinah. Biasanya 10 hari lagi di tanggal 5 Dzulhijjah seluruh jamaah haji sudah berada di kota Makkah, berkumpul semua. Biasanya kalau sudah tanggal 5 Dzulhijjah itu azan langsung qomat di Masjidil Haram karena padatnya luar biasa. Ya, tidak ada space waktu untuk menanti di antara azan dan qomat agar bisa terurai kepadatan tersebut. Maka biasanya kalau sudah tanggal 5 Dzulhijjah azan langsung qomat di Masjidil Haram, tidak dikasih space waktu. Karena seluruh jamaah haji biasanya tanggal 5 Dzulhijjah itu sudah berada di kota Makkah, ya. Nah, sekarang jamaah haji Indonesia rata-rata yang reguler sudah berangkat ke tanah suci kota Makkah. Ada yang masih di Madinah. Kemudian ada jamaah haji WNH Plus mulai berangkat biasanya di tanggal 25 26 Dzulqa'dah mulai berangkat mereka ke Saudi Arabia. Semoga siapa yang berhaji diberikan kemudahan oleh Allah mendapatkan haji yang mabrur, ya. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita hajinya masih lama, jangan cuma fokus nabung uang, tapi nabung ilmu juga tentang haji. Jadi nggak ada salahnya jika kita mempelajari tentang haji, apa sih rukun-rukun haji, apa kewajiban-kewajiban dalam haji, apa sunnah-sunnah di dalam haji, seperti apa tata cara haji, ada berapa jenis haji, sehingga kita tabung ilmu. Suatu saat Allah perkenankan kita berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, kita sudah siap. Karena kalau harta itu bisa datang tiba-tiba, bekal bisa datang tiba-tiba, tapi kalau ilmu itu harus dengan proses belajar. Bisa saja antum nanti malam ada yang menghubungi, fulan siapkan paspor, besok Anda daftarkan antum haji furoda langsung berangkat. Bisa gak seperti itu? Bisa. Antum haji tahun ini bisa. Ya, tiba-tiba ada yang menelpon memberangkatkan antum, dia yang membayarkan, bisa. Tapi kalau ilmu nggak bisa sesaat seperti itu, perlu proses belajar. Makanya tidak ada yang tahu kapan dia terpanggil ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, tapi persiapkan ilmunya. Karena dalam pelaksanaan ibadah haji ini ayyuhal ikhwah perlu pengulangan untuk kita mempelajarinya. Dipakainya sekali, kadang sekali seumur hidup bahkan. Tapi bukan berarti kita asal-asalan mempersiapkannya. Banyak, dan ini bukan hanya di kalangan awam, tapi bukan talibul ilm juga, bukan tulabul ilm, tapi juga kadang di kalangan asatidzah, para ustadz yang mereka tidak mempersiapkan untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Akhirnya banyak kekeliruan yang dilakukan di dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut. Kenapa? Karena prakteknya sekali. Prakteknya satu kali, maka persiapannya harus matang. Ya, harus matang. Jadi jangan antum mau melaksanakan ibadah haji hanya bersandar kepada manasik yang diadakan oleh KBIH atau travel 3 hari saja sebelum berangkat melaksanakan ibadah haji, nggak cukup. Perlu proses belajar, mengulang, dicek permasalahan-permasalahan. Nanti prakteknya itu udah siap insya Allah.
Karena kalau enggak, banyak kekeliruan yang akan terjadi. Enggak sedikit ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, orang berangkat haji pas pulang, anak salah kemarin. Anak keliru kemarin. Dan anak katakan bukan hanya di kalangan awam, tapi bahkan di kalangan para ustadz sekalipun kekeliruan tersebut sering ada. Karena apa? Ya karena sekali-kalinya berangkat. Yang mempraktekkan itu susah. Tidak seperti belajar teori ibaratnya. Antum belajar teori mengemudi, mudah tidak? Mudah, tapi pas prakteknya susah gak? Susah, perlu jam terbang ibaratnya. Nah begitupun dalam pelaksanaan ibadah haji. Contohnya saat keberadaan kita di Mina. Di Mina itu kan qashar tanpa jama'. Ya, qashar tanpa jama'. Banyak yang keliru, dia mengqashar dan menjama'. Bahkan tidak hanya orang awam, tapi bahkan sekelas asatidzah sekalipun tidak sedikit yang keliru tentang hal tersebut. Beranggapan bahwa ketika diqashar boleh untuknya menjama'. Padahal di Mina itu hanya qashar tanpa jama', ya. Atau urutan di dalam pelaksanaan wukuf di Arafah itu tidak sedikit yang mendahulukan sholat dari khutbah. Padahal khutbah terlebih dahulu baru kemudian sholat. Dan banyak hal lagi dalam pelaksanaannya yang perlu persiapan yang matang, ya. Apalagi kita mungkin berangkat ya sekali seumur hidup mungkin, maka persiapkan dengan matang. Dari sekarang nggak ada masalah kita belajar tentang haji. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan hal tersebut. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf. Dan pertemuan bulan yang lalu kita membahas 3 bab, ya. Pertanyaan, aina balaghta, kemana engkau telah sampai, di mana pikiranmu dan benakmu itu ada. Yaitu perkataan Abdullah bin Mubarak ketika ditanya, aina balaghta, sudah sampai mana pemikiranmu atau apa yang kau pikirkan? Maka beliau menjawab, as-sirat, jembatan di atas jahanam adalah sesuatu yang sedang aku pikirkan. Artinya para salaf rahimahumullah pikirannya tidak terhadap apa yang ada dalam kehidupan dunia, tapi masa depan bagi mereka itu adalah bagaimana mereka setelah kematian. Kemudian juga kita membahas bab yang ke-13, yaitu as-sunnah safinatun najah, bahwa as-sunnah adalah kapal keselamatan. Siapa yang menaikinya maka dia akan selamat. Siapa yang enggan untuk menaiki kapal keselamatan yaitu as-sunnah, maka dia akan tenggelam dalam penyimpangan. Maka siapa di antara kita yang ingin selamat, naikilah kapal keselamatan, yaitu as-sunnah. Jangan mengedepankan hawa nafsu kita, pendapat kita, perasaan kita dari dalil Al-Quran dan as-sunnah. Kemudian bab yang ke-14 yang kita telah bahas juga adalah lutfullah, tentang kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang kita masuk ke dalam bab yang ke-15, yaitu mu'alajatun niyah. Hendaknya kita selalu mengobati yang namanya niat. Mengobati niat. Niat ini harus sering kita kontrol, harus sering kita evaluasi, ya. Karena niat ini menjadi pangkal, salah satu syarat diterimanya amalan kita. Kalau tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, selelah apapun kita beribadah akan tertolak. Maka penting bagi kita mengontrol hal tersebut. Kita punya kendaraan saja, biasanya kita kontrol rutin tuh, tiap bulan, tiap pekan, dicek dulu ininya itunya. Kadang kita lupa tentang niat ini, merasa bahwa saya mah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tidak pernah di restart lagi tuh niatnya itu, diperbaiki lagi, diluruskan lagi niat. Padahal sesuatu yang paling sulit untuk diobati ini adalah niat. Karena
niat ini mudah sekali berbelok arah. Penting bagi kita untuk selalu meluruskan niat. Niat. Maka di sini dibahas bab yang ke-15, mu'alajatun niyah. An Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, beliau dijuluki Amirul Mukminin fil hadis. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah dijuluki sebagai Amirul Mukminin dalam hadis. Beliau berkata, "Ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Innaha taqallabu 'alayya." Beliau mengatakan, tidak ada sesuatu yang aku obati lebih keras atas diriku daripada niat. Karena dia sering berbolak-balik. Ini yang mengatakannya Sufyan ats-Tsauri, Amirul Mukminin di dalam hadis. Beliau mengatakan sesuatu yang paling sulit beliau obati adalah niat. Maka kalau kita merasa niat kita itu tidak perlu untuk diobati, berarti ada sesuatu yang keliru pada diri kita. Makanya para salaf itu mengatakan, idza ra'aita fi qalbika ikhlasan fa ikhlasuka yahtaju ila ikhlas. Jika engkau melihat di dalam hatimu itu keikhlasan dalam beramal, maka keikhlasanmu itu memerlukan keikhlasan. Jadi kalau kita merasa ikhlas di dalam beramal, keikhlasan kita itu memerlukan keikhlasan. Karena orang yang ikhlas itu akan selalu melihat dirinya ini penuh dengan kekhawatiran, tidak ikhlas di dalam beramal. Ketika dirinya sudah merasa aman bahwa dia ikhlas di dalam beramal, maka hatinya tersebut memerlukan keikhlasan. Justru kita butuh keikhlasan di saat kita merasa ikhlas. Dan ini sering kita dengar orang itu zaman sekarang, ana mah ikhlas. Masya Allah. Padahal keikhlasan itu bisa berbolak-balik. Yang namanya hati itu bisa berbolak-balik. Maka seseorang itu harus dapat menjaga dirinya dari hal tersebut. Kembalikan lagi, kita ini beramal tujuannya untuk apa? Lillah kan? Harus lillah. Kehidupan kita, kematian kita, segala sesuatunya harus lillah. Jangan tujuan manusia, jangan tujuan dunia. Dunia itu terlalu murah. Kalau antum jadikan amalan antum itu untuk tujuan dunia, terlalu murah. Ini agama ini sesuatu yang mahal. Jadi jangan dijual dengan sesuatu yang hina, sesuatu yang sepele. Agama ini penuh dengan kemuliaan. Maka jangan menjadikan amalan kita itu tujuannya dunia. Tujuannya sanjungan orang lain, tujuannya pujian orang lain, tujuannya orang lain, manusia, sanjungan, pujian, harta. Jangan terlalu murah jika dijual dengan dunia, jika ditukar dengan dunia. Maka di sini beliau Syekh hafizahullah mengatakan, kathurat taqallubin niyyah sababuhu kathratu ma yaghshal qalb wa yahjumu alayhi min as-sawarif was-sawad mimma yatatallabu dawama mulahadhatin wa inayatin wa illa 'ataba wa halak wallahu al-hafiz. Kata beliau, banyak niat yang berbolak-balik itu sebabnya adalah adanya perkara-perkara yang membelokkan dan menggoncangkan niat itu sendiri. Yang mana hal tersebut memerlukan inayah, memerlukan apa disebutnya? Penjagaan, pengawasan. Jika niat ini tidak kita awasi, tidak kita jaga, maka hal tersebut akan menyebabkan kita binasa, akan menyebabkan kita terjerumus dalam kebinasaan. Dan Allah lah Zat yang Maha menjaga. Ini kata beliau, Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah.
Beliau mengatakan, karena hati ini mudah berbolak-balik. Banyak perkara-perkara yang membolak-balikan. Baru dapat sanjungan, pujian dikit berubah kadangnya. Ada sebab dunia sedikit berubahnya. Jadi perlu dijaga, ibaratnya kayak berlian, dijaga baik-baik, ya. Lebih berharga bahkan. Karena kalau enggak, ini akan menyebabkan kita binasa. Berapa banyak orang yang menjadikan dunia itu sebagai balasan atas amalan akhiratnya. Nggak sedikit, banyak yang melakukannya. Ya. Ditanya, antum kenapa pergi ke pengajian? Enak di sana pengajiannya, ada makanan. Tujuannya bukan pengajian, karena untuk mendapatkan makanan. Ada lagi orang yang ditanya, antum kenapa melaksanakan sholat di masjid? Ana nggak enak, soalnya tetanggaan sama mertua. Kalau nggak sholat di masjid, nanti mertua bilang apa? Dia jadikan pandangan mertua ini lebih berharga dibandingkan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang dia bersedekah tujuannya dunia. Kenapa antum bersedekah? Kenapa memberi ke yayasan? Kenapa memberi ke masjid? Soalnya bentar lagi ana mau pemilihan. Kalau ana ngasih banyak, insya Allah yang milih ana banyak. Tidak ikhlas di dalam beramal. Kenapa antum rajin sekali ngajar ngaji, ngajar pengajian? Lumayan. Banyak mengajar, banyak penghasilan. Tidak dijadikan semuanya itu lillah wa fillah. Tapi tujuannya dijadikan dunia. Belum lagi musibah di zaman sekarang. Orang mau menghubungi pengajar seperti mau menghubungi artis. Ada tarifnya. Berapa banyak seseorang tidak jadi mengadakan kajian. Kenapa? Ustadznya masang tarifnya terlalu mahal. Tidak sanggup untuk membayar. Dijadikan tujuan dunia. Bahkan sekarang yang lebih dahsyat lagi, ada, kalau dulu IO-nya IO pernikahan, sekarang ada IO-nya IO kajian. Antum punya uang, antum bisa masuk ikut kajian. Bayar antum 5 juta, 4 juta, antum bisa menginap di hotel, antum dapat kajian. Kalau nggak bisa bayar, nggak usah datang di luar. Dijadikan bisnis, dijual, kajiannya ini dijual. Menghasilkan uang. Dalihnya, kita memfasilitasi orang-orang untuk belajar. Kalau memfasilitasi orang-orang untuk belajar, bukan mencari keuntungan dan membatasi atas orang-orang yang kaya saja yang bisa mendengarkan kajian. Ini ada yang sudah bertaubat, dia cerita, kita sekali ngisi kajian atau mengadakan kajian 3 hari 2 malam, itu penghasilan bersih bisa di atas 100 juta. Masya Allah. Ustadznya antum kasih berapa? 20 juta. Masya Allah. Ustadznya yang ACC. Ustadznya yang memerintahkan untuk diadakan kajian seperti itu. Dan ini real, kenyataan ada. Batasi. Ini tidak betul. Menjual agama namanya. Agama dijadikan alat jual beli. Harusnya seseorang malu melakukan hal tersebut. Maka terlalu murah jika agama ini dijual dengan dunia. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para salaf mengatakan takhlisun niyati 'alal 'ummal ashaddu 'alaihim min jami'il a'mal. Mengikhlaskan niat itu jauh lebih sulit daripada amalan itu sendiri. Kita mau bangun di waktu subuh, berat tidak? Berat. Ngantuk, apalagi kalau tidurnya kemalaman. Ngantuk, berat. Enak, kasur empuk, ada AC-nya juga. Bangun, Masya Allah. Apalagi kalau harus mandi janabah. Berat gak? Beratnya dapat. Berangkat ke masjid berat tidak? Berat, ngantuk, gelap. Datang ke masjid, Masya Allah. Kebetulan imamnya senang yang panjang-panjang bacaannya misalnya.
tambah berat lagi. Berat. Tapi mengikhlaskannya jauh lebih berat. Itu berat, mengikhlaskannya jauh lebih berat. Antum berangkat haji, berat tidak? Berat. Ada yang nabung mengantrinya 25 tahun yang reguler, ada yang ngantrinya lama, keluar 40, 50 juta, ada yang sampai 300 juta, 250 juta. Ditinggalkan pekerjaan, ditinggalkan keluarga. Berat tidak? Berat. Pelaksanaan hajinya berat tidak? Berat. Fisik terkuras sekali, Masya Allah. Berat. Tapi mengikhlaskannya jauh lebih berat. Jauh lebih berat dibandingkan amalan yang dilakukan. Maka takhlisun niyati 'ala al-'ammal asyaddu 'alaihim min jami'il a'mal. Apalagi di zaman sekarang. Media yang dapat memberitakan amalan yang kita kerjakan itu semakin mudah. Enggak sedikit kan zaman sekarang orang kalau update status jam 2 malam, jam 3 malam. Update-nya di grup, nulis di grup. Jangan lupa tahajud. Itu antum mengingetin nggak lupa tahajud, orang udah pada tidur. Kalau mau mengingatkan ba'da isya, ikhwah jangan lupa nanti malam antum tahajud. Nah, masih masuk tuh. Tapi jam 3 jangan lupa tahajud, orang diingatinnya tidur. Ini mau mengingatkan atau mau menginformasikan bahwa antum sedang tahajud. Ada dua nih, hati-hati. Ya. Kemudian tidak sedikit orang yang beramal, dia merasa rugi kalau orang nggak tahu apa yang diamalkan. Bersedekah, kayaknya nggak afdol kalau nggak foto. Difoto. Ya, sampai orang malas menerima pemberian itu. Kenapa? Harus difoto segala. Ya, harus difoto segala. Ini kurang baik yang seperti ini. Ya, yang seperti ini kurang baik. Kemudian juga orang berangkat melaksanakan ibadah, apalagi kalau ibadahnya ini sulit untuk dilakukan, seperti umroh atau haji. Itu Masya Allah, ya. Orang bertafannun dalam hal kamera ini. Masya Allah, jadi ahli luar biasa manusia. Tawaf harusnya dia berdoa, berzikir, video call. Nih depan Ka'bah nih, lagi tawaf. Beres tawaf, orang sibuk dengan sholat sunat tawaf, ya. Dia sibuk dengan kamera. Tolong fotokan. Foto kan kalau doa ngadepnya ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Dia enggak, dia belakangin Ka'bah. Ka'bahnya di belakang, dia doanya begini. Hanya demi apa? Difoto, update status. Oh, enggak ada yang nge-like, ganti sama dia besok fotonya. Ya. Gimana bisa foto sambil nyium Hajar Aswad? Ya. Susah, sulit. Ya. Pakai joki dia. Biar terlihat keren. Alhamdulillah akhirnya sampai ke tempat ini. Orang, antum lagi umroh, antum lagi haji. Oh, ya biasa. Mas. Berangkat umroh, orang liburan. Pulang dari liburan dia berangkat umroh. Pulang dari liburan nanya ke teman, nanya, memancing agar ditanya balik. Antum kemarin kemana liburan? Ke rumah orang tua. Kalau antum, anak alhamdulillah berangkat umroh kemarin. Cuman biar ditanya balik. Rugi kalau dia orang nggak tahu dia melaksanakan ibadah umrah. Ini niat ya ikhwah. Niat itu paling sulit itu dijaga adalah niat. Jika para salaf rahimahullah, bahkan Amirul Mukminin dalam hadis Sufyan Ats-Tsauri mengatakan sesuatu yang paling berat kata beliau untuk diobati adalah niat, apalagi dengan kita. Kemudian yang bab ke-16 adalah al-ibadatu bighairi ilm. Ibadah tanpa ilmu. Qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, man 'amila bighairi ilmin kana ma yufsid akthar mimma yuslih. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, siapa yang beramal tanpa ilmu, maka kerusakan yang ditimbulkannya itu jauh lebih banyak daripada kebaikan. Orang yang beramal tanpa ilmu ini akan lebih merusak daripada orang yang mana dia beranggapan
Jadi orang yang beramal tanpa ilmu itu, dia beranggapan itu lebih baik, pada hakikatnya tidak, kadang lebih merusak. Ketika dia memaksakan beramal tanpa ilmu. Ana sering analogikan begini. Niat saja itu tidak cukup, harus disertai dengan ilmu. Seperti orang yang memasang keramik, sering ana katakan, orang memasang keramik di depan rumah, antum ada yang kerja di depan rumah, pasang keramik dibalik sama dia. Yang kasarnya di atas, yang lembutnya di bawah. Antum nanya, antum ngapain? Yang kasar di atas, yang lembut di bawah. Kata yang pasang keramik, enggak, ini kan kalau hujan, jadi biar nggak licin. Niatnya baik gak? Niatnya baik. Yang dilakukannya benar tidak? Keliru. Niat saja tidak cukup, harus disertai dengan ilmu, sesuai dengan petunjuk Nabi. Nah, ketika seseorang beramal tapi tidak disertai dengan ilmu, ini akan menyebabkan dia bukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di sini Syekh menjelaskan, shadaqa rahimahullah, wa hal fashatal bid'ah wal ahwa wad dalalat fil mujtama'at illa bisabab ishtighali katsirin minan nas bil ibadah bila ilmin wala huda. Kata beliau, tersebarnya kebid'ahan, kesesatan di dalam masyarakat itu disebabkan banyak manusia yang beramal itu beribadah tanpa disertai dengan ilmu dan petunjuk. Akhirnya mereka membuat-buat ibadah yang baru. Bukan datangan pahala, bahkan bisa menzalimi orang lain. Anak pernah cerita apa enggak? Anak pernah datang ke satu kota, menginap di sana. Dari jam 2, setengah 3 anak nggak bisa tidur ya. Karena mikrofon masjid itu keluar dari mulai setengah 3, bukan Ramadan, hari biasa. Sudah mulai sholawatan dari jam setengah 3. Sedangkan subuh jam setengah 5. Kita nggak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Sampai setengah 5. Beres adzan setengah 5. Nggak nyampe 5 menit sudah qomat. 2 jam kita tidak bisa tidur. Padahal dalam kondisi yang sangat lelah. Apakah itu kira-kira mendatangkan kebaikan atau mendatangkan kemurkaan Allah yang seperti itu, menzalimi orang lain? Di sana ada orang sakit yang perlu istirahat. Di sana ada orang yang bekerja di waktu malam, terlelah, dia perlu istirahat. Di sana ada orang yang dia punya anak bayi misalkan, yang terganggu tidurnya. Dia berpikir dia sedang melakukan ibadah, tapi karena tidak didasari dengan ilmu, pada hakikatnya dia sedang menzalimi orang lain. Orang bikin pengajian, masjid kosong, nggak dipakai. Tanah lapang kosong, nggak dipakai. Jalan ditutup. Bikin pengajian. Padahal ada tanah lapang, ada masjid. Cukup di masjid, cukup di tanah lapang, nggak dipakai. Ditutup jalan. Akhirnya orang ada yang harus lahiran, dia harus putar jauh, macet total. Orang yang harus dilarikan ke UGD, ke rumah sakit, nggak bisa lewat. Hak jalan, hak pengguna jalan diambil oleh dia. Ini ketaatan apa tidak? Jadi jangan sampai seseorang itu menganggap dia melakukan ketaatan, tapi karena tidak didasari ilmu, bahkan dia melakukan kezaliman. Anda pernah cerita juga kan? Ada jamaah dari Indonesia itu, jamaah umroh, satu kelompok dari salah satu tarekat, di depan Masjidil Haram, depan Ka'bah, di dalam Masjidil Haram, di depan Ka'bah, saat akan memulai tawaf, mereka meminta bantuan kepada syekh mereka yang telah meninggal dan syekh mereka yang ada di luar negeri, agar dimudahkan dalam pelaksanaan tawaf. Ini depan Ka'bah. Harusnya dia minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini minta tolong kepada orang yang tidak hadir saat tersebut. Mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Mereka anggap itu adalah ketaatan. Padahal dia meminta kepada orang yang tidak sanggup untuk melakukan apa yang dia minta. Di mana kesyirikan tersebut dilakukan? Di dalam Masjidil Haram, di hadapan Ka'bah, di saat akan melaksanakan ibadah umrah. Maka seseorang harus membentengi dirinya, meluruskan niat dan membentengi dirinya dengan ilmu. Oleh sebab itu,
disebutkan barang siapa yang beramal dia ikhlas namun tidak benar dalam tuntunannya, tidak akan diterima oleh Allah. Kalau benar tidak ikhlas pun tidak akan diterima. Fudail bin Iyad mengatakan hal tersebut. Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba. Amalan itu kalau ikhlas enggak benar enggak diterima, benar enggak ikhlas enggak diterima, sampai ikhlas dan benar. Fal khalisu an yakuna lillah was sawab an yakuna ala syari'atir Rasulillah. Ikhlas itu ditujukannya kepada Allah dan benar itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azan dulu. Masih ada 3 menit. Bab yang ke-17. Ujbul mar' bi'ilmi. Ini di saat seseorang itu, bab yang ke-17 itu kagum dengan ilmu. Ini kesombongan yang paling hina ya ikhwah. Kesombongan yang paling menjijikan itu kata para ulama bukan ketika seseorang sombong dengan harta, tahta, pangkat, jabatan, bukan. Tapi di saat seseorang sombong dengan ilmu dan ketaatan. Kenapa? Karena orang yang punya ilmu dan taat kepada Allah harusnya menjadi orang-orang yang paling memiliki sifat rendah hati. Bukan malah menjadi orang-orang yang sombong. Nah ini bab 17 ini membahas hal tersebut. An Masruq rahimahullahu qala bihasbil mar'i minal jahal an yu'jaba bi'ilmihi wa bihasbihi minal ilmi an yakhsha Allah. Cukup seseorang itu disebut sebagai orang yang jahil ketika dia itu kagum terhadap ilmunya, bangga diri terhadap ilmu yang dia miliki. Dan cukup bagi seseorang itu ilmu ketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ra'sul ilmi khasyatullah, fa in lam tujad fama thamma ilm, fa in dhamma ila hadha ujbun min al-mar'i bi ilmi, fa hadha istihkamu ad-da' alladhi tarama bi sahibihi ila al-halaki wal 'atab. Puncak dari ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu yang tidak dilengkapi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ditambah dengan rasa kagumnya seseorang terhadap ilmu yang dia miliki, maka ini adalah satu penyakit yang dapat menghantarkan pemiliknya kepada kebinasaan dan kerusakan. Maka Imam Syafi'i mengatakan al-alimu man yakhsha Allah. Orang yang berilmu itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kualitas ilmu kita itu tercermin bukan dari bagaimana kita hafal suatu ayat atau hafal suatu hadis atau berapa banyak ilmu yang kita hafal, bukan. Kualitas keilmuan seseorang itu patokannya adalah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin berkualitas ilmu yang dia miliki. Jadi kita sebagai seorang hamba jangan tertipu dengan banyaknya ilmu yang kita miliki kemudian mengabaikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat ilmu itu akan meninggikan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menjadikan kita bangga diri dengan ilmu yang kita miliki. Maka ilmu itu sesuatu yang Allah anugerahkan kepada manusia, yang mana dengannya dia bisa mendapatkan keridhaan Allah. Ketika salah dalam penggunaannya, dia dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak manusia itu yang seperti lilin. Dia menerangi orang sekitar, tapi membakar dirinya sendiri. Dia menyampaikan apa yang dia perlu untuk sampaikan, tapi melupakan dirinya untuk mengamalkan apa yang dia ucapkan. Maka ketika antum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk memahami suatu ilmu, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengamalkan ilmu tersebut. Dan ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyampaikan apa yang kita miliki dari ilmu, maka ingat, yang terpenting adalah apakah ilmu tersebut meningkatkan rasa takut kita kepada Allah atau tidak. Jangan sampai kita memahami ilmu, menyampaikan ilmu, tapi kita tidak mengamalkan ilmu tersebut dan tidak ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang bertakwa itu, semakin dia berilmu, semakin takut dia kepada Allah, semakin ngeri dia untuk melakukan suatu amalan yang di sana ada hal-hal yang diharamkan. Bahkan tidak hanya yang diharamkan, yang syubhat pun dia takut. Ibaratnya ya ikhwah, antum berada di hadapan lapangan luas, kemudian lapangan tersebut sekilas normal biasa. Ketika antum pakai kacamata ilmu, maka semakin kacamata ini berkualitas yang antum pakai, semakin baik, ya, semakin banyak ilmunya. Harusnya antum itu dapat melihat semakin banyak ranjau di lapangan tersebut. Ketika antum diperintahkan untuk melewati lapangan itu, orang yang tidak memiliki ilmu seperti orang yang buta, dia jalan saja. Meledak di sana, meledak di sini, terjerumus di sana, terjerumus di sini. Belum sampai ke ujung lapangan, udah binasa dia. Tapi orang yang belajar, ketika dia memakai kacamata ilmu, dia akan lihat begitu banyak ranjau yang ada di hadapan dia, hingga dia dapat sampai ke ujung lapangan. Ketika dia tahu banyaknya ranjau yang ada di hadapan dia, akan semakin tinggi rasa takut dia kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawatir perjalanan dia menuju ujung lapangan tersebut, dia takut menginjak ranjau-ranjau yang menjerumuskan dia dalam kebinasaan. Maka ibaratnya seperti itu. Jadi kalau seseorang mengatakan dia berilmu tapi gak peduli yang halal dari yang haram, cuek saja melakukan yang haram di hadapan orang lain, gak peduli syubhat, hantem aja udah semuanya, ini sesuatu yang mengherankan. Mungkin harusnya dia pakai kacamata minus, pakai plus. Salah pakai kacamata. Karena kalau betul kacamatanya, dia akan semakin hati-hati, semakin tinggi rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah bab yang ke-17. Kita tidak boleh bangga diri dengan ilmu yang kita miliki, tapi harus memiliki sifat rendah hati. Karena Rasulullah mengatakan afdhalul ibadat at-tawadhu, ibadah yang terbaik adalah kerendahan hati. Dan orang yang memiliki ilmu itu harus semakin tinggi rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang itu melihat zahirnya kita, tapi Allah melihat apa yang ada dalam batin kita. Manusia nggak lihat apa yang ada dalam batin kita, tapi Allah Maha tahu atas apa yang ada dalam batin kita. Seperti sekarang ana berbicara di sini, yang antum bisa lihat hanya zahir ana saja. Aneh. Apa yang ada dalam hati ana, antum nggak tahu. Ana juga nggak tahu apa yang ada dalam hati antum. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu itu harus semakin meninggikan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tinggal kita cek kembali, apakah selama ini dengan semakin seringnya kita hadir di kajian, majelis ta'lim, seringnya kita belajar, mengajar, atau apapun yang kita lakukan, semakin besarkah rasa takut kita kepada Allah? Kalau tidak semakin besar rasa takut kita kepada Allah, berarti ada yang keliru yang harus kita benarkan dalam diri kita. Nah, orang yang semakin giat dalam pengajian, kajian, harusnya rasa takut dia kepada Allah semakin besar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu berusaha mengamalkan apa ilmu yang kita miliki, kemudian berusaha terus untuk beribadah dengan dasar ilmu, dan semoga Allah terus menjaga keikhlasan kita di dalam beramal sehingga kita menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu ba'da Idul Adha.
Nah, 2 pekan lagi insyaallah kita akan berjumpa dengan Idul Adha. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.